Ya, ini mau saya tunjukkan kayu api-api. Buahnya seperti ini, Pak. Kecil-kecil. Ini bisa dimakan. Ada yang mengatakan ini buah brayo, pohon brayo. Ya tidak salah saja, nama per daerah bisa beda-beda. Jadi ini ada yang mengatakan bakau, ada yang mengatakan brayo, ada yang mengatakan kayu api-api. Ini yang sangat bermanfaat untuk pemulihan lahan. Lahan ini Pak dulu Pak ambrol semua, tambaknya banyak hilang. Itu coba lihat ya, ikannya itu dulu hilang semua, tapi setelah ada tanaman ini yang kecil ini, kemudian bisa tumbuh menjadi lebih lebat dan tidak ada abrasi lagi. Cara nanamnya gimana? Jadi ini kan buah Pak, buah itu nanti kita menanam bijinya. Cara menanam bijinya menjadi lebih panjang, kira-kira setengah meter lah. Terus kita tanam di tepi pantai sana. Untuk tanaman seperti apa? Mari kita ke sana, Pak. Pak, ini namanya daerah pantai yang kumuh, coba perhatikan, Pak. Tetapi diberi banyak tanaman, kemudian wilayahnya menjadi indah. Ini tadi kayu api-api, Pak. Jadi kayu api-api ini selain berjasa merubah pantai yang begitu kotor, kemudian banyak sampahnya, tetapi dia cukup hidup di situ saja, tidak usah mencari pupuk, mencari apa, tidak usah. Kita biarkan, kita rawat, dan kita bersihkan dari sampah-sampahnya saja. Itu nanti akan tumbuh sendiri menjadi lebih besar. Nah, kalau ini bibit perdada Pak, bibitnya seperti ini bijinya. Kalau bijinya seperti ini nanti akan muncul panjang gitu ya. Setelah panjang jatuh, nanti akan seperti ini Pak, besar-besar seperti ini. Jadi bagaimana kita mengatur sebuah landmark atau wilayah yang ingin kita sodorkan ke publik dengan memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada seperti ini dan mengaturnya sedemikian rupa supaya kelihatannya indah Pak. Dan itu membutuhkan kesabaran tentu saja, dan pembibitan itu dilakukan dari waktu ke waktu. Apabila musimnya cocok langsung ditanam. Ini untuk tanamannya kedua Pak. Ini berdada, buahnya seperti ini. Jadi ada perbedaan dengan yang kayu api-api, tetapi ini mempunyai akar nafas sangat kuat. Ini bibit kayu api-api yang luar biasa. Kalau lihat akarnya, ini sangat kuat dan menahan lumpur ya. Yang paling cocok untuk jenis yang berhadapan dengan laut seperti ini, kayu api-api, karena dia lebih tahan terhadap gelombang. Kalau yang berdada yang lebih besar lagi itu, atau orang katakan bako ya, sebetulnya bako itu ada dua Pak jenisnya, yang satu berdada, yang satunya ini api-api. Dari kenyataan yang ada, kita bisa menyimpulkan bahwa ini lebih bermanfaat untuk menanggulangi abrasi. Pembibitannya sederhana Pak. Ini ada buahnya kecil-kecil. Dari buah itu nanti kita sebar gitu aja ya, kita sebar. Kemudian tumbuh, dan kemudian waktu tumbuh ini kita kasih penyangga. Penyangga itu kan kalau nanam usia muda itu rawan terhadap kerusakan dari gelombang, rawan, sehingga kita memilihnya, menanamnya dengan musim yang tepat.
Ya musim yang tepat itu ya, musim penghujan. Ya memang banyak yang dilakukan asal tanam ya, kalau musimnya tidak tepat itu ya mati lagi, mati lagi. Dan tanaman seperti ini bisa tumbuh hingga 5 meter pak, mungkin lebih lagi. Tapi kalau di daerah sini tuh baru 4,5 meter sudah bisa dibudidayakan untuk usaha wisata ya. Jadi itu yang lebih penting pak. Jadi bagaimana kita bisa meraup uang sedemikian banyak tiap bulan, itu tidak menjual pantai, tidak menjual lumpur, juga tidak menjual tanaman, tapi hanya menjual panorama yang indah ya di tepi pantai. Sebetulnya kalau dilihat dari lumpurnya ya tidak ada yang indah lah ini tempat ini. Coba bapak perhatikan lumpurnya aja seperti ini, kaki masuk ya, tidak bisa ditarik. Sebetulnya jenis bibit tanaman pantai itu banyak sekali, kita hanya mengambil yang cocok. Terus untuk pantai seperti ini itu yang cocok hanya 2 buah pak. Pertama kayu api-api, contoh seperti ini pak, ini kayu api-api. Terus yang kedua adalah kayu berdadah, hanya 2 saja. Tetapi kita memanfaatkannya itu dengan sangat selektif dan hati-hati, karena dari bibit itu kita berharap mendapatkan sesuatu yang indah, itu yang kita jual. Dengan kondisi alam yang sama dengan pantai-pantai lainnya, saya kira sama. Pantai dasarnya itu landai, termasuk daerah estuaria, termasuk nelayan-nelayan yang kecil-kecil, perahu-perahu yang kecil-kecil, itu hanya untuk kehidupan pokok saja.